Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Fiarsi Anggrani Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis investasi ekonomi Indonesia pada sektor digital. Baik, nah ini adalah latar belakang kenapa saya memilih investasi digital sebagai investasi yang menjadi prioritas pemerintah pada 5 tahun terakhir, karena yang dianggap menjadi tren atau menjadi dianggap sebagai peluang besar gitu untuk melakukan investasi dikarenakan ada perubahan prioritas belanja pemerintah baru-baru ini, kemudian ada kekhawatiran atas keamanan global dan juga penyebaran teknologi baru yang mempengaruhi pilihan investor dalam menginvestasikan uang mereka. Nah, terdapat topik-topik seperti kecerdasan buatan atau AI, pelonggaran regulasi keuangan, dan peningkatan fokus pada keamanan nasional dan energi yang mempengaruhi berbagai sektor, dan mendorong investor untuk berpikir lebih cermat tentang potensi imbal hasil di masa depan. Nah, berikut adalah dukungan kebijakan pemerintah. eh, Pemerintah Indonesia itu telah mengeluarkan berbagai kebijakan insentif yang menarik investasi di sektor teknologi, baik dari dalam maupun luar negeri. Dukungan ini bertujuan untuk mempercepat transformasi digital, mendorong inovasi, serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah global. Nah, di sini ada beberapa dukungan pemerintah terhadap eh, investasi di bidang digital. Yang pertama itu ada insentif fiskal dan perpajakan, di mana ada tax allowance dan juga tax holiday dan PPN 0% untuk startup. Ada juga super tax reduction. Nah, di sini ada juga pembangunan infrastruktur digital dengan proyek Palaparing. Kemudian ada satelit Satria 1. Kemudian eh, sebagai penyedia jaringan internet nasional ya, Palaparing dan satelit Satria ini. Kemudian dibangun juga data center dan National G serta Smart City untuk keamanan dan juga efisiensi. Kemudian ada regulasi yang mendukung inovasi. Pertama ada Undang-Undang Cipta Kerja dengan penyederhanaan perizinan di bidang birokrasi investasi. Kemudian ada peraturan fintech dan e-commerce. Kemudian ada kebijakan terhadap AI yang mana menyusun kerangka regulasi dalam pengembangan AI itu sendiri. Kemudian ada program pendanaan untuk startup yang mana Kominfo memberikan pelatihan dan pendanaan untuk 1.000 startup digital, kemudian Indonesia Venture Capital, serta gerakan 1.000 unicorn. Kemudian ada fasilitas khusus untuk investor asing berupa Badan Koordinasi Penanaman Modal dan juga kawasan ekonomi khusus digital, yang mana hal ini mempermudah gitu perizinan dan fasilitas terhadap kawasan ekonomi khusus. Kemudian ada kolaborasi dengan swasta dan digital, yang mana ada kemitraan dengan beberapa perusahaan teknologi global, ada Microsoft, Alibaba, dan lain sebagainya. Kemudian ada partisipasi dalam ASEAN Digital Economy Framework Agreement. Nah, di sini ada tren investasi teknologi dalam 5 tahun terakhir. Investasi teknologi di Indonesia itu signifikan tumbuhnya ya, dengan CAGR 12% sejak 2019, meskipun secara chart ini fluktuatif, yang mana nilai investasi teknologi di Indonesia pada awal tahun 2025 khususnya pada triwulan pertama itu mencapai 4.605 triliun,
yang menunjukkan peningkatan 15% dibanding periode berikutnya. Hal ini sudah memenuhi 24% dari target investasi nasional di tahun 2025. Nah, fintech dan e-commerce itu masih menjadi tren yang paling dominan dalam sektor AI ini ya. Begitu. Kemudian ada investor-investor asing gitu dalam investasi teknologi ini. Yang pertama ada Ventura Capital Global, itu ada SoftBank Vision Fund dari Jepang, ada Sequoia Capital dari US, dan kemudian ada Tiger Global dari uh, Amerika Serikat, kemudian ada Alpha JWC Ventures dari Singapura, dan juga East Ventures dari Jepang dan Singapura. Kemudian ada korporasi teknologi multinasional, itu ada Alibaba, Tencent, Google, Microsoft, Amazon, dan lain sebagainya. Kemudian ada privately equity hedge fund, itu ada Warburg Pincus dari ES, ada KKR, dan juga GIC dari Singapura. Kemudian ada investor dari Asia, ada Naver dari Korea Selatan, ada SBI Holding dari Jepang, dan Mitsubishi Corporation dari Jepang. Kemudian dampak investasi teknologi, dampak positifnya di segi teknologi kita dapat mengakselerasi inovasi yang mana eh, kita dapat mentransfer pengetahuan dari pengusahaan global, misalnya belajar AI dari Google dan lain sebagainya. Kemudian ada pertumbuhan ekonomi digital, kemudian ada pembangunan infrastruktur seperti data center, jaringan 5G, dan lain sebagainya. Kemudian ada peningkatan kualitas layanan seperti adanya SOP terhadap layanan fintech dan lain sebagainya. Kemudian untuk ekonomi nasional, kita memiliki kontribusi pada PDB di tahun 2023 itu sekitar 10%, dan subsektor e-commerce di fintech itu tumbuh sekitar 20% per tahun. Kemudian ini dapat menciptakan 5,8 juta pekerjaan di bidang digital marketing, software engineer, dan juga logistik. Contohnya mitra dari Gojek dan Grab. Kemudian ada peningkatan ekspor digital seperti e-fishery dan kata AI yang mulai go global dan mendapat dukungan dari asing. Kemudian kita juga mendapatkan pendapatan pajak dari perusahaan teknologi asing. Nah, dampak negatifnya apa? Kita ketergantungan pada modal asing, kemudian kita persaingannya tidak seimbang, di mana ada startup lokal yang bersaing dengan global yang mungkin secara pendanaan di startup lokal ini tidak memiliki kekuatan yang sama besarnya dengan global. Misalnya Tokopedia itu harus bersaing dengan Shopee. Kemudian aliran dananya ini akan mengalir ke luar negeri. Contohnya seperti Grab yang mengalir ke Singapura melalui dividen dan capital gain. Kemudian regulasi dan keamanan datanya nih yang ditakutkan nanti akan ada eh, pertukaran data atau penggunaan data yang menyimpang. Nah, tantangannya apa? Tantangan yang pertama ada regulasi yang kompleks dan juga dinamis. Kemudian ada persaingan yang ketat, infrastruktur yang tidak merata, serta resiko geopolitik dan juga ekonomi global. Nah, peluangnya apa? Peluangnya pasar digital masih tumbuh pesat, insentif pemerintah yang menarik, sektor yang belum tereksplorasi secara optimal, serta kolaborasi dengan pemain lokal. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai eh, kenapa saya memilih menganalisa mengenai investasi
di bidang teknologi yang merupakan tren dalam 5 tahun terakhir. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.